Cerita ini terjadi di tahun 1999. Saat itu aku masih berusia 6 tahun. Kisah ini aku dengar di tahun 2017 ketika aku hampir lulus kuliah. Bertepatan dengan Idul Fitri, seluruh kerabat dan saudara berkumpul di rumah nenekku. Entah apa dan siapa yang memulai, tiba-tiba omku berkata, "Ingat kisah pesugihan yang ujungnya satu desa kita terteror," kepada ayahku. Dari sinilah semua cerita dimulai. Bahkan keluarga kami terdiam mendengarkan cerita tersebut. Tidak terasa kami mendengarkan cerita tersebut lebih dari 4 jam. Kejadian ini terjadi di salah satu kabupaten di Sumatera, tepatnya di kota X, salah satu kota lintas atau transit yang tidak terlalu besar di Sumatera. Kita sebut saja tempat kejadian inilah Kecamatan Batuan. Kecamatan ini terdapat 7 desa, di mana untuk mencapai desa ini harus masuk perkebunan sejauh 6 km dengan jalan tanah dan bebatuan yang memakan waktu 3-4 jam dengan mobil. Sedangkan dengan sepeda motor, kita bisa melalui jalur bandit, jalur yang memotong, membelah perkebunan dan memakan waktu 2-2,5 jam. Saya akan menjelaskan sedikit karakter dari desa-desa dan lingkungan yang saya tinggali saat itu. Desa 1 dan 2 adalah desa yang hanya memiliki 10-15 rumah. Itu pun adalah rumah para penjaga perkebunan. Lalu di desa 3-5 adalah wilayah pedesaan yang padat akan penduduk, atau bisa kami sebut desa utama. Kami sering menyebut desa 3 dan 5 desa utama, karena selain padat penduduk, juga di situ banyak fasilitas umum, seperti sekolah, kantor kecamatan, pasar, pekan pasar, pasar malam, dan lain-lain. Desa utama bisa dibilang berdempetan, beda dari desa 1 dan 2, yang dimana antara desa 1 dan 2 dibedakan dengan hutan. Bisa dibilang dari desa 1 dan desa 2 berjarak 15 menit. Sedangkan desa 6 dan 7 adalah wilayah industri karena banyak pabrik dan juga tambang. Awalnya di pertengahan tahun semua berjalan lancar sampai tiba-tiba ada seorang warga, kita sebut saja namanya Bisman, pulang dari perantauannya. Dia merantau kurang lebih 1 tahun. Dia bercerita merantau ke Pulau Jawa. Maaf, aku tidak tahu detail kotanya di mana. Setelah setahun dia pulang dengan membawa banyak harta, sampai-sampai dia membeli beberapa ladang milik tetangga dengan harga yang cukup tinggi. Sampai dia dijuluki Tuan Tanah Baru. Bisman membangun rumah yang besar dan memiliki beberapa truk dan juga mobil pribadi. Sampai awal tahun semua berjalan lancar, hingga suatu hari Bisman sakit dan pergi meninggalkan kampung dan keluarganya dengan mengatakan dia ingin berobat ke Pulau Jawa. Yang anehnya, dia tidak ingin ditemani oleh siapapun, bahkan istrinya. Setelah kepergian Bisman ini, beberapa kejadian ganjil pun mulai terjadi. Saat itu Pak Kades menerima laporan dari warga bahwa banyak suara-suara aneh datang dari perkebunan yang dibeli oleh Bisman. Kejadian pertama terjadi oleh seorang sopir kebun bernama Pak Anto, yang memang biasanya mengambil hasil kebun di pagi buta. Saat itu jam 3 pagi, seperti biasa Pak Anto bergegas menuju perkebunan di desa 4 untuk mengambil hasil perkebunan dan dikirim ke pengepul. Pak Anto melewati jalur-jalur yang biasa dia lalui, namun ada sedikit perbedaan karena ada beberapa lahan yang dilalui sudah dibeli oleh Bisman. Saat ingin kembali ke desa 3, dia melewati sebuah jembatan. Setelah melewati jembatan itu, dia akan melalui perkebunan Bisman. Saat itulah Pak Anto mendengar suara denguman yang sangat keras. Suara itu sangat jelas, sampai Pak Anto mengira itu suara dari sekitar mobilnya. Setelah denguman kedua, Pak Anto sadar kalau suara itu datang dari arah perkebunan yang dilewatinya. Pak Anto melihat ke arah kanan, ke arah perkebunan yang sangat gelap. Dia melihat di arah pepohonan yang sangat gelap. Saat itu Pak Anto berpikir, itu adalah suara hewan buas dan dia melihat-lihat. Saat itu Pak Anto berpikir, itu mungkin suara hewan buas, dan dia melihat kembali. Sampai akhirnya suara denguman itu muncul di kuping kirinya, tepat dari bangku di sebelahnya. Sementara bangku tersebut kosong.
Pak Anto kaget dan langsung membaca doa yang dia tahu. Saat itu Pak Anto sendiri di tengah hutan dan butuh waktu 20 menit agar sampai wilayah perkampungan. Sudah bertahun-tahun melewati jalan itu, baru kali ini dia mengalami gangguan seperti itu. Setelah sampai di tempat pengepul dan bertemu teman kerjanya, Pak Anto menceritakan semua yang terjadi. Berita tersebar dengan cepat, namun tidak semua warga percaya dengan apa yang diceritakan Pak Anto. Mereka percaya Pak Anto hanya berhalusinasi dan sedang mengantuk. Sampai akhirnya di suatu malam, teror yang lebih menyeramkan terjadi. Saat itu awal tahun, memang sedang masuk musim panen. Di desa 3 dan 4 memang banyak terdapat pohon mangga. Hampir setengah rumah warga memiliki pohon mangga. Tidak sering buah mangga jatuh dan menimpa atap seng milik warga dan menimbulkan suara yang cukup keras. Namun ada yang aneh di kediaman Pak Asbar. Awalnya benar suara yang didengarnya adalah suara mangga, karena beliau menemukan mangga di pekarangan rumahnya. Namun malam selanjutnya beliau mendengar suara yang sama seperti mangga jatuh. Namun suaranya lebih kuat sehingga seisi rumah terkejut. Pak Asbar yang kaget mengambil senapan anginnya dan berlari keluar. Saat itu dia berpikir itu adalah musang yang melompat ke atap rumahnya. Namun dia tidak menemukannya. Akhirnya dia masuk kembali ke dalam rumah. 5 menit kemudian, dia mendengar seperti ada orang yang berjalan di atap rumahnya. Lagi-lagi Pak Asbar keluar dengan sedikit mengendap-endap. Saat dia sudah di luar, dia melihat ke arah atap rumah dan tidak menemukan apapun. Lalu entah kenapa hati Pak Asbar sangat ingin melihat ke arah atap tetangganya yang pas berada di kanan atasnya, di arah pukul 1 di posisinya berdiri. Dan disitulah, tahu kalian apa yang dilihat Pak Asbar? Pak Asbar melihat pocong hitam sedang menunduk melihatnya dari atas dengan mata merah menyala, disertai bau amis yang sangat menyengat. Pak Asbar langsung berteriak dan didengar oleh anaknya yang saat itu sedang mendengar radio di ruang keluarga. Keesokan harinya, Pak Asbar diajak oleh anaknya dan Pak Kades ke rumah Ustadz Jamal. Dan Pak Asbar menceritakan hal yang terjadi tadi malam. Pak Ustadz nampak mengerti dan menyarankan di malam Jumat ini agar diadakan pengajian di masjid. Pak Kades dan Pak Asbar pun setuju. Namun kejadian tidak berhenti di situ. 1 hari setelahnya, tepat di malam Kamis, Akbar, seorang pemuda sekaligus anggota jaga malam di kampung itu, juga mendapatkan teror yang tidak kalah seram. Malam itu jam 11 malam, Akbar datang terlebih dahulu ke pos ronda. Dia duduk sambil memainkan gitar. Saat asik bermain gitar, Akbar heran tiba-tiba muncul bau bangkai yang sangat menyengat di dekatnya. Akbar yang belum mengetahui cerita Pak Asbar, akhirnya pun mulai mencari sumber bau tersebut. Akbar mulai melihat ke arah sekitar pos. Tanpa pikir panjang, Akbar langsung menunduk dan melihat ke arah kolong tersebut. Dan akhirnya, Akbar dan pocong hitam tersebut pun bertatapan. Akbar terpaku beberapa saat, sampai akhirnya dia pingsan dan jatuh ke tanah. Sampai akhirnya, anggota jaga malam lainnya datang dan menyadarkan Akbar. Akbar yang masih syok langsung menceritakan semua yang terjadi secara perlahan. Berita di desa 3 semakin gencar terdengar. Hampir seluruh orang di desa menceritakan hal tersebut. Berita di desa 3 semakin gencar terdengar. Hampir seluruh orang di desa menceritakan hal tersebut. Malamnya pengajian pun dilakukan. Semua bapak-bapak berkumpul di masjid untuk melangsungkan pengajian. Setelah itu, Pak Kades dan warga bersepakat untuk lebih banyak warga yang melakukan ronda di malam hari. Hal aneh terjadi di desa utama, yang biasanya pada saat weekend sangat ramai oleh warga yang lalu lalang dan datang ke pekanan, pasar malam, dan lain-lain. Tapi kali ini sangat sunyi karena beredarnya teror pocong hitam tersebut. Kejadian tidak berhenti di situ. Kali ini menjadi korban teror adalah istri dari Bisman. Istri Bisman cukup taat akan agamanya. Dia sering ikut pengajian ibu-ibu di desa, juga sering datang sholat ke masjid. Malam itu istri Bisman terbangun sekitar jam 2.40 malam. Dia hendak melaksanakan sholat sepertiga malamnya. Dia langsung bergegas ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Saat akan mengambil wudhu, dia melewati ruang makan di bagian belakang rumah. Tepat di samping kulkas, istri Bisman seperti melihat ada sosok bayangan hitam yang sedang berdiri. Karena takut maling, istri Bisman menghidupkan lampu dan ternyata tidak ada siapapun di situ.
Setelah mengambil wudhu, istri Bisman kembali masuk ke kamarnya dan melakukan sholat. Disinilah hal menyeramkan itu terjadi. Saat melakukan ruku, istri Bisman seperti melihat ada orang yang berdiri tepat di belakangnya. Namun hanya samar-samar dia merasakannya. Setelah itu, saat dia naik dari sujudnya dan untuk masuk ke rakaat kedua, dia semakin yakin ada orang yang berdiri di belakangnya. Kalian pasti tahu lah ya, kayak merasakan feeling ada orang di belakang kita. Pasti ada itu kan, kayak gitu-gitu. Dan saat dia masuk ke posisi sujud dan merasa memang sudah tidak kusuk sholatnya, istri Bisman mengangkat sedikit rok mukena yang dia kenakan. Dan alangkah terkejutnya dia melihat seorang berpakaian hitam seperti pocong tepat satu langkah di belakangnya. Istri Bisman langsung berteriak astagfirullah, berlari keluar kamar dan mengetuk pintu kamar ibunya. Ibunya yang melihat itu langsung kaget dan bertanya. Istri Bisman mengatakan bahwa ada orang di kamarnya berpakaian hitam. Mereka pun keluar dan minta tolong warga yang saat itu sedang berjaga malam. Akhirnya istri Bisman, ibunya dan warga masuk ke kamar tersebut, namun tak menemukan apapun. Tak ada jendela yang rusak ataupun terbuka. Tapi tepat 1 meter di belakang sejadah istri Bisman sholat, warga menemukan bekas tanah seperti tanah kuburan.